Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munifa, mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak Republik Indonesia tahun 2025 angkatan pertama LPTK UIN Wali Songo. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan praktik pembelajaran dengan tema ketentuan dan hukum jual beli kelas 8 SMP Negeri 1 Gemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi dalam pelajaran PAI. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Silakan salah satu ketua kelas memimpin untuk berdoa. Ya, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul adzim. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, biar semangat, mari kita berzikir dulu dengan speaking. Speaking dengan berzikir. Siap? 1, 2, 3. Ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan takbir. Allahu Akbar. Semangat. Ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Sekali lagi. Ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil. La ilaha illallah. Tepuk tangan. Ya. Kalian tahu sholawat Busra? Ya, bacakan sholawat biar pembelajaran untuk kali ini lebih bersemangat. Ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha lana wa al-hasan wajah amasyayihina wa mu'alimina wa talabatana wa talibatina min yaumina yaumil akhirina. Cukup, terima kasih. Nah, untuk pembelajaran pertemuan kali ini, ya, Bu Mini akan membahas tentang bab 9. Silahkan dibuka buku kalian bab 9. Sudah ketemu bab 9? Tentang apakah kira-kira? Bab 9. Yuk, silakan dibaca. Mbak Hiwa, judulnya dibaca. Iya, intinya bab kali ini adalah tentang hukum dan ketentuan jual beli. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan belajar biar kalian bisa apa? 1, tahu pengertian jual beli. Yang kedua, hukum jual beli. Hukum jual beli itu apa menurut ketentuan dalam Al-Quran? Yang ketiga, syarat dan ketentuan jual beli. Ada 3 ya. 1, pengertiannya kalian yang harus pahami. Yang kedua, hukum asal jual beli. Dan yang ketiga adalah syarat dan ketentuan jual beli. Untuk materi tersebut, silakan kalian lihat tayangan berikut. Perhatikan baik-baik. Ya.
sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat Faiz Media, mari kita belajar bersama tentang jual beli, hutang piutang, dan menghindari riba. Jual beli. Jual beli adalah aktivitas ekonomi dasar yang melibatkan pertukaran barang atau jasa dengan imbalan uang atau barang. Hukum dasar jual beli. Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Meskipun demikian, ada beberapa sebab yang bisa mengubah hukum asal ini. Jual beli bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, hukum jual beli pun bisa berubah menjadi haram. Syarat dan rukun jual beli. Dalam transaksi jual beli, syarat penting yang harus dipenuhi agar sah dan sesuai hukum meliputi kesepakatan, barang yang jelas, harga disepakati, kapasitas hukum kedua pihak, dan kepatuhan pada hukum yang berlaku. Menjaga pemenuhan syarat ini mencegah konflik atau masalah hukum. Syarat pelaku jual beli. 1. Berakal sehat. 2. Balik, sudah dewasa. 3. Atas kehendak sendiri, bukan paksa. 4. Keduanya tidak mubazir. 5. Saling rela antara kedua belah pihak. Syarat barang yang dijual belikan. 1. Suci. 2. Bermanfaat. 3. Halal. 4. Barang yang akan dijual adalah sah milik penjual. 5. Dapat diserah terimakan pada transaksi jual beli. 6. Barang yang diperjualbelikan ada atau berwujud, yaitu ada wujud barangnya dan tidak dalam sengketa. Syarat ijab qabul. Jual beli dinyatakan sah apabila terdapat sigat atau penyataan berupa ijab qabul antara kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli. Terkait dengan transaksi jual beli, serah terima kedua belah pihak sesuai dengan hasil transaksi dan adanya kerelaan kedua belah pihak. Rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan jual beli. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, maka jual beli yang dilakukan tidak sah atau batal. Menurut para ulama, rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya pernyataan terkait jual beli, adanya barang yang diperjualbelikan, adanya nilai tukar pengganti barang atau uang. Ya, cukup. Ada lagi yang kedua. Perhatikan, nanti kita simpulkan bersama-sama menurut pemahaman kalian seberapa. Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kembali lagi di pelajaran fikih. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini yaitu jual beli. Jual beli menurut bahasa adalah pertukaran atau saling menukar. Kalau menurut istilah, menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan rukun dan syarat tertentu. Hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh, yang artinya setiap orang Islam itu bisa melakukan akad jual beli maupun tidak. Rukun jual beli yang pertama yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua belah pihak dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Misalnya seperti ini. Ada seorang penjual mengatakan kepada pihak pembeli, "Saya jual sepatu ini kepada Anda dengan harga Rp100.000. Dan si pembeli langsung ridho dengan harga tersebut. Akhirnya terbentuklah kesepakatan jual beli atau ijab qabul. Yang ketiga, ada barang yang dibeli atau dijual. Yang keempat, sambil dicatat. Yang perlu kalian catat, silakan dicatat. Uang. Macam-macam jual beli ada 3. Yang pertama, jual beli yang sah. Yang kedua, jual beli terlarang. Jual beli terlarang ini ada 6 macam. Yang pertama, jual beli sistem ijon. Misalnya, jual beli padi yang masih muda, atau buah-buahan yang masih berwujud bunga, atau masih sangat muda. Yang kedua, jual beli barang haram. Contohnya, jual beli minuman keras, bangkai, darah, atau daging babi. Yang ketiga, jual beli sperma hewan.
Yang keempat, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan. Hal ini dilarang karena belum jelas kemungkinannya ketika anak binatang tersebut lahir itu hidup atau mati, jadi itu tidak diperbolehkan. Yang kelima yaitu jual beli barang yang belum dimiliki. Yang keenam, jual beli barang yang belum jelas. Contohnya menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Yang ketiga yaitu jual beli yang sah tapi dilarang agama. Itu juga ada 6 macam. Jual beli ini sah tapi dilarang karena ada suatu sebab atau akibat yang tidak baik dari akad tersebut. Yang pertama yaitu jual beli pada saat khutbah dan sholat Jumat. Yang kedua, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai di pasar. Yang ketiga, jual beli dengan niat menimbun barang. Yang keempat, jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Contohnya, si penjual menjual kedelai 1 kg, ternyata takaran sebenarnya hanya 9,5 ons. Yang kelima, jual beli dengan cara mengecoh atau menipu. Yang keenam, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Seseorang dilarang membeli suatu barang yang masih ditawar orang lain kecuali jika sudah dibatalkan jual belinya. Ya, dari tayangan tersebut sekilas siapa kira-kira yang dapat menyimpulkan dari materi yang disampaikan dalam tayangan tadi? Tunjuk jari. Oh, Mas. Iya, silakan. Ya, ada yang lain yang dapat menyimpulkan dari tayangan tadi? Mbak Dina, silakan. Ya, berdiri Mbak Dina, dibacakan. Kesimpulan dari tayangan video tadi, saya bisa menyimpulkan. 1. Pengertian dari jual beli. Jual beli adalah dari kata al-bai' yang artinya mengambil atau memberikan sesuatu barang. 2. Ketentuan dari jual beli yaitu 1. Ketentuan penjual dan pembeli. 2. Ketentuan barang yang akan dijual. Ya. Yang lain jelas? Ya, coba silakan kalian catat tentang pengertian dari materi yang disampaikan dalam tayangan tadi. Yang pertama, silakan dicatat, boleh balik ke meja masing-masing. Yang masih menghadap ke depan, silakan menghadap ke meja. Judulnya dulu, yang pertama adalah judul dari pembelajaran kali ini, syarat hukum dan ketentuan jual beli. Hukum dan ketentuan jual beli. Dah? 1. Yang pertama adalah pengertian jual beli. Jual beli berasal dari kata baik. Baik itu dari bahasa Arab yang berarti mengambil atau menukar sesuatu barang. Jadi mengambil atau menukar sesuatu barang. Hukum asal dari jual beli ini dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Di buku kalian bisa dilihat surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu, bisa dilihat bukunya. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Mana sudah ketemu, Mbak? Nah, yang sudah ketemu dilihat di bukunya halaman 231.
Yang artinya bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lalu bagaimana biar jual beli itu boleh dan halal? Jadi namanya boleh, mubah. Boleh itu dalam bahasa Arab hukumnya mubah. Jadi orang boleh melakukan jual beli, boleh tidak melakukan juga tidak apa-apa. Tapi dari asal hukum boleh ini bisa menjadi haram kalau tidak mengikuti aturan atau syarat jual beli. Berarti yang ketiga tadi, yang pertama adalah pengertian, yang kedua dasar hukum halal haramnya, dasar hukum jual beli yaitu boleh, dalam Al-Quran sudah disebutkan. Sekarang yang ketiga adalah ketentuan syarat jual beli. Ketentuan dan syarat jual beli itu ada 3. 1, syarat penjual dan pembeli yang tadi disebutkan oleh Mas Rizal. Apa tadi Mas Rizal? Diulangi Mas. 1, berakal. Jadi syarat penjual dan pembeli harus berakal. Tidak boleh orang gila kok berjualan, berarti tidak sah, tidak boleh jual belinya. Yang kedua apa tadi Mas Rizal? Balik. Balik itu berarti sudah paham, sudah mengerti hitungan uang, sudah mengerti barang yang akan dijual. Yang ketiga, ya kehendak sendiri mau membeli ataupun mau menjual, membeli atau menjual atas kehendak sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Nah, yang selanjutnya yang keempat ada tidak ada, berarti syarat penjual dan pembeli ada berapa tadi? Ada 3. Nah, kemudian syarat yang berikutnya selain syarat penjual dan pembeli yaitu ketentuan dan syarat ijab kabul, akadnya. Coba dilihat, silakan Hilwa dibacakan yang keras. Ijab dan kabul berhubungan, bermakna mufakat, tidak disangkutkan urusan lain, tidak berwaktu. Iya, sudah jelas? Ya, bisa dilihat di buku kalian untuk lebih jelasnya kalau kalian belum hafal urutannya. Yang ketiga, berikutnya adalah syarat objek atau barang yang dijual. Siapa bisa menyebutkan? Caca, silakan. Nah. Caca, ya, di buku dibacakan syarat barang yang dijual. 1, suci, 2, bermanfaatnya, 3, dapat dipergunakan, 4, milik penjual, 5, diketahui oleh penjual dan pembeli. Ya, kita ulangi bersama-sama. 1, suci. 2, ada manfaatnya. 3, dapat diserah terimakan. Yang keempat, yang kelima. Iya, dari materi tersebut untuk lebih jelasnya coba kalian bisa mempraktekkan dari akad jual beli tadi. Bagaimana jual beli yang boleh? Nah, silakan siapa mau mempraktekkan untuk menjadi penjual? Ya, Mas Rizal silakan. Mas Fari ya. Suaranya. Dibeli, cari kepang murah meriah, harga terjangkau, beli. 20.000 Mas. Bisa ditawar gak Mas? Bisa. 15 ya Mas. Gak apa-apa. Dipilih dulu. 20.000 gimana Mas? Gak apa-apa. Udah sebaik baca Pilih Mas. dulu penting. 5.000 gimana? Gak apa-apa Mas. Ya Mas. Makasih ya Mas. Udah beli Mas. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Satu kali lagi ganti anak perempuan yang jadi penjual. Dibeli buku murah meriah, dibeli 3 buku hanya 12.000 saja. Ayo dibeli. Oh iya, bentar ya. Gak 2 sekalian. Iya. 2.000.
Oh iya, ini ya Kak. Makasih. Sudah selesai ya. Terima kasih, tepuk tangan. Ya. Nah, untuk mengetahui seberapa paham kalian, berikut ada tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Bisa dilihat di tayangan di depan dulu. Bentuknya adalah tugas kelompok. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian simpulkan. Kemudian dikerjakan secara musyawarah per kelompok. Ya, silakan kerjakan bersama-sama. Didiskusikan dengan anggota kelompok kalian. Ya sudah selesai, silakan maju. Mbak berdiri salah satu mewakili untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, dibacakan hasilnya. Peserta didik dapat menjelaskan peran penjual. Yang pertama cermati, yaitu jelaskan yang A berarti ya, jawaban Ya. yang A. Jelaskan peran penjual menurut pendapat kalian. Ya, berarti menurut kelompokmu peran penjual Menjualkan barang kepada pembeli. menjualkan barang kepada pembeli. Kira-kira setuju? Ya, sesuai untuk pendapat kalian sama? Ya, lanjutkan. Yang kedua, yang B, jelaskan Jelaskan pembeli. peran pembeli menurut pendapat kalian. Pendapat Membeli barang dari penjual. membeli barang dari penjual. Ada yang bisa menyimpulkan atau punya pendapat yang lain? Oh, Mbak Nauli. Nauli, silakan. Jelaskan peran pembeli menurut pendapat kalian. Peran pembeli adalah berperan untuk membeli barang kepada penjual. Membeli barang kepada penjual. Ada lagi pendapat yang lain peran pembeli? Mbak Dina tadi, silakan dibacakan. Orang yang membeli sesuatu barang dari penjual untuk diambil. Orang yang Membeli suatu barang barang untuk diambil. Lanjutkan. Yang ketiga, yang C, sebutkan syarat dan rukun barang yang dijual. Syarat barang yang dijual suci, ada manfaatnya, dapat diserah terimakan, milik penjual. Ya, yang lain ada pendapat yang lain sama? Ya, kalau sama kita ulang bersama-sama. Syarat barang yang dijual, 1, suci. 2, ada manfaatnya. 3, yang keempat, milik penjual. Yang kelima, iya. Sekarang yang terakhir, tuliskan bagaimana pendapat kalian tentang transaksi jual beli pada peran yang diperankan teman kalian tadi. Simpulkan dari peran teman kalian tadi. Menurut saya sesuai karena sesuai dengan syarat jual beli. Iya, betul sekali. Kalau menurut sesuai dengan syarat dan ketentuan jual beli yang ada dalam materi. Cukup, silakan dikumpulkan untuk LKPD kelompoknya. Ya. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Sudah semua? Ya, sebelum masuk pada asesmen atau latihan soal untuk kalian, mari kita refleksi bareng-bareng. Yang pertama, pengertian jual beli, yaitu jual beli berasal dari kata baik dari bahasa Arab, yang artinya mengambil atau menukar sesuatu barang. Seperti yang diperankan temanmu tadi, menukar, penjual menawarkan barang dagangannya. Kemudian si pembeli menukar dengan uangnya. Kira-kira pas tadi peran tadi ada
Transaksinya ada menawar apa langsung diserahkan? Ada tawar-menawar apa tidak? Nah, tawar-menawar ini dalam materi disebut khiyar. Khiyar itu adalah menawar barang. Jadi dia tidak langsung membayar, tidak langsung menukar, tapi menawar. Yang kedua, hukum asal jual beli. Tadi apa? Hukum asalnya mubah atau boleh sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, bersama-sama kita ucapkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ahallallahu bai'a wa harramat riba, sadaqallahul azim. Ya, yang berikutnya syarat dan ketentuan jual beli. Yang pertama adalah syarat penjual dan pembeli, tadi sudah dijelaskan. Kemudian syarat akad atau ucapan. Yang ketiga syarat barang yang dijual. Sebelum latihan ada yang mau bertanya? Silakan. Tidak ada yang mau bertanya? Baiklah, sekarang kita lakukan tes untuk kalian. Seberapa materi yang dapat kalian tangkap tadi? Oke, kalau tadi tugasnya secara kelompok, sekarang tugasnya secara pribadi. Silakan. Karena tugas mandiri berarti harus dikerjakan sendiri-sendiri. Sudah selesai? Ya, yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, tinggal 5 menit lagi. Lima menit lagi selesai, tidak selesai dikumpulkan. Ya, langsung yang sudah selesai dikumpulkan. 3 menit lagi. Sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, selesai tidak selesai dikumpulkan. Ya, terima kasih. Dah, kembali ke tempat duduk. Dah selesai. Dah selesai. Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai sesuai jam pelajarannya. Karena tadi diawali dengan dzikir, maka kita tutup bersama dengan dzikir dulu sebelum ditutup dengan hamdalah. 1, 2, 3. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tahmid, ucapkan tahmid. Alhamdulillah. Ucapkan takbir, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Ucapkan tahlil, ucapkan tahlil.
La ilaha illallah. Ya, mari kita tutup bersama pembelajaran kali ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ibu Muni kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian boleh istirahat.